dipersembahkan oleh Bank BRI. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenai surah Yunus. Allah begitu banyak karunia yang diberikan kepada kita dan kita harus bersyukur. Bentuk syukur itu tadi Pak Quraish sudah menjelaskan ada beberapa, menggunakan anugerah Tuhan sesuai dengan tujuan dan juga menerima sedikit dan menganggapnya banyak. Kita akan lanjutkan kembali ayat kita Pak. Itu sebabnya syukur susah. Ada bahasan yang mana lebih susah, yang mana lebih sulit, syukur atau sabar? Lebih susah syukur. Karena waktu sabar Anda menderita, sehingga memerlukan kesabaran, tapi dalam saat yang sama, waktu menderita itu Anda ingat Tuhan. Ya kan? Tapi kalau syukur, Anda dalam kesenangan. Lupa diri, lupa ini. Jadi orang yang syukur itu lebih sulit daripada orang yang sabar. Oke, kita lanjutkan. Jadi banyak manusia yang tidak bersyukur. Baru dijelaskan. Apapun yang engkau kerjakan. Engkau, wahai Nabi Muhammad, kerjakan. Apapun ayat Al-Quran yang engkau baca. Dan apapun yang kamu semua, wahai umat manusia, kerjakan. Dari pekerjaan apapun, kecuali kami menjadi saksi-saksi terhadap kamu, terhadap engkau dan kamu semua. Kami menjadi saksi-saksi. Saya sering berkata, kalau Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, itu berarti Allah bersama yang lain. Allah menjadi saksi atas pekerjaan kita. Allah melihat, sekaligus ada malaikat yang melihat dan mencatat. Karena dia kata kami. Tapi kalau dia berkata aku, itu cuma dia sendiri. Itu sebabnya dia katakan, wa ani'buduni, sembahlah aku. Jangan sembah yang lain. Anat tawwabur rahim, saya yang memberi taubat. Saya yang memberi pengampunan. Jangan ada yang mau berkata, udah kerjakan saja dosa itu, saya yang tangguh. Gak ada itu. Jadi kami terhadap kamu menjadi saksi-saksi pada saat kamu melakukan itu. Kami lihat pada saat itu. Wa ma ya'zubu an rabbika mithqala dzarratin. Tidak ada yang luput dari Tuhanmu walau sebesar zarrah. Zarrah sekarang dalam kamus-kamus bahasa diterjemahkan dengan atom. Dulu zarrah ada yang mengartikan itu kepala semut. Kepalanya semut. Ada yang mengartikan debu-debu yang kita lihat di celah cahaya matahari biasa kalau itu. Nah, itu. Sebenarnya zarrah itu adalah kata yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil. Nah, jadi tidak luput dari Tuhan yang memeliharamu sebesar zarrah pun, baik di bumi maupun di langit. Semua dia tahu. Wala asghara min dzalik wala akbara illa fi kitabin mubin. Tidak yang lebih kecil dari zarrah, tidak juga yang lebih besar dari itu, semuanya berada di dalam kitab yang jelas. Maksudnya semuanya berada dalam pengetahuan Tuhan. Tidak ada yang luput. Jangan duga ada sesuatu yang tidak Tuhan tahu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Satu hal saya ingat. Di sini menarik ya. Engkau tidak melakukan suatu perbuatan. Tidak membaca satu ayat. Baru dia katakan, dan kamu semua. Jadi dibedakan antara engkau dan kamu. Engkau Nabi Muhammad, kamu semua makhluk. Mengapa demikian? Karena semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu pasti benar. Sehingga beliau bisa menjadi teladan dalam setiap langkah dan perbuatannya. Oke, kita lanjutkan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguh
aulia Allah, wali-wali Tuhan. Wali itu artinya pelindung. Nah, baru dikatakan walahum yahzanun, dan mereka sendiri yang dekat pada Allah itu tidak pernah sedih. Kita akan memberikan kesempatan. Kita boleh, lanjutkan Pak? nanti. Oke, baik. Silakan yang ingin bertanya, Akang atau Desi, silakan. Iya, gini Pak, terkait dengan Al-Quran sebagai obat diri dan juga rasa syukur kita gitu ya Pak ya. Alhamdulillah kita sudah karuniai seorang putri. Alhamdulillah. Tapi beberapa tahun belakang ini kita masih berusaha untuk bisa memberikan adik buat anak kita. Cuman belum. Insya Allah segera. Amin ya rabbal alamin. Nah, terkait dengan itu seperti dikatakan Al-Quran itu sebagai obat. Jadi saya juga menganggap mengobati diri saya baik psikis maupun fisik untuk bisa terpenuhi keinginan saya itu. Di lain pihak saya juga bersyukur karena sudah ada putri gitu ya. Alhamdulillah pernikahan kita juga baik, jadi ingin bersyukur. Nah, saya masih suka bingung antara saya masih berusaha berikhtiar, berdoa dan memohon kepada Allah, tetapi kalau saya merasa saya terlalu berusaha di situ, saya kok seolah seperti tidak bersyukur gitu, karena sudah diberi kok masih ngotot gitu kok kayaknya. Jadi saya kadang suka maju mundur antara berusaha keras tapi kalau nggak bersyukur nggak enak. Tapi kalau udah bersyukur jadi seolah-olah ikhtiarnya jadi berkurang gitu. Jadi harus menyikapinya seperti apa? Oh ya? iya, bagus. Yang pertama, kita lihat dulu yang pertama, kita harus yakin bahwa anak itu anugerah Tuhan. Harus yakin. Sekian banyak orang yang berobat kemana-mana, bayi tabung lah inilah, tidak dapat anak. Sekian banyak orang yang tidak mau dapat anak. Sekian banyak orang yang mau anak lelaki, datangnya perempuan. Dari sana. Tapi dalam saat yang sama, kalau kita mempunyai keinginan, dan keinginan itu wajar, berusahalah. Jadi jangan hentikan usaha. Selama usaha itu dalam koridor yang dibenarkan Allah. Oke, betul. Oke. Termasuk ya Pak Qurais, tidak hanya apapun tujuan kita, apakah ingin anak, apakah ingin misalnya peningkatan dalam hal karir dan lain sebagainya, tetap semuanya itu dimulai dengan alhamdulillah atau rasa syukur dulu, tapi habis itu tetap memohonlah kepada Allah, dan terakhir ditutup lagi dengan ditutup alhamdulillah. Lagi dengan gitu. bersyukur. Seakan-akan kita berkata, seandainya apa yang kumohonkan ini engkau tidak perkenankan sekarang, saya tetap mensyukuri karena engkau sudah berikan kepada saya dalam segala hal. Puji Tuhan, akui bahwa saya sudah diberi. Kalau tidak diberi anak, saya sudah diberi hidup. Saya sudah diberi ini. Terlalu banyak anugerah. Terlalu banyak anugerah Allah. Ya, saya kira itu. Kita nanti bisa lanjutkan kembali, Pak. Oke. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini tentunya di Tafsir Al-Misbah. Dina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Percaya kepada, jadi ada unsur kepercayaan. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa.